kisah-kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan Mushaf Al-Quran. Di antara jasa Utsman bin Affan yang besar dan kebaikan beliau yang agung, beliau telah menyatukan kaum muslimin pada satu qiraah dan dituliskannya bacaan Al-Quran terakhir yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika Jibril mendiktekan Al-Quran kepada Rasulullah pada tahun terakhir masa hidup beliau. Hudzaifah bin Al-Yaman ikut serta dalam beberapa peperangan. Pada pasukan tersebut berkumpul orang-orang dari Syam yang mengambil bacaan dari qiraah Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Abu Ad-Darda, dan sekelompok penduduk Irak yang mengambil bacaan dari qiraah Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa. Bagi yang tidak mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 bacaan, mengutamakan bacaannya daripada bacaan yang lain, bahkan terkadang menyalahkan bacaan yang lain atau sampai pada pengkafiran. Hal itu membuka jurang perselisihan yang sengit, sehingga tersebarlah ucapan-ucapan buruk di kalangan masyarakat. Maka berangkatlah Hudzaifah bin Al-Yaman menghadap Utsman bin Affan dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, benahilah umat ini sebelum mereka berselisih mengenai kitab suci mereka, sebagaimana perselisihan yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab suci mereka." Kemudian Hudzaifah menceritakan apa yang ia saksikan mengenai perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin tersebut. Ketika itu Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat dan mengajak mereka untuk memusyawarahkan perkara tersebut. Ia berpendapat Al-Quran harus ditulis dalam satu qiraah atau satu bacaan dan menyatukan seluruh daerah pada satu bacaan saja untuk menghentikan perselisihan dan menghindari perpecahan. Beliau kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dulu dipakai Abu Bakar As-Siddiq dan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkannya. Lembaran ini berada di tangan Abu Bakar ketika masih hidup, kemudian pindah ke tangan Umar bin Khattab. Setelah Umar wafat, lembaran-lembaran Al-Quran tersebut berada di tangan Hafsah, Ummul Mukminin. Lantas Utsman memintanya dan memerintahkan Zaid bin Sabit Al-Ansari untuk menuliskannya dengan mendiktekan oleh Sa'id bin Al-As Al-Umawi dengan disaksikan oleh Abdullah bin Al-Zubair Al-Asadi dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham Al-Makhzumi. Beliau memerintahkan juga jika mereka berselisih pendapat, maka tulislah yang sesuai dengan bahasa Arab Quraisy. Maka ditulislah salah satu mushaf Al-Quran untuk penduduk Syam, satu mushaf Al-Quran untuk penduduk Mesir, satu mushaf Al-Quran dikirim ke Basrah, satu mushaf Al-Quran dikirim ke Kufah, begitu juga ke Mekah dan Yaman, dan satu mushaf Al-Quran untuk Madinah. Mushaf-mushaf ini disebut dengan mushaf Al-A'immah atau Al-Utsmaniyah. Mushaf tersebut bukan hasil tulisan Utsman, tetapi tulisan Zaid bin Sabit Al-Ansari. Dikatakan mushaf Al-Utsmaniyah karena ditulis berdasarkan perintah beliau, dan sebagaimana penamaan dinar Heraklius karena dibuat pada masa pemerintahannya. Kemudian Utsman bin Affan mengumpulkan semua mushaf yang beredar di kalangan masyarakat yang berbeda dengan mushaf tersebut, lalu membakarnya agar tidak lagi timbul perselisihan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau mencela ketika mushaf yang di tangannya diambil dan dibakar dan mengatakan bahwa beliau lebih dahulu masuk Islam daripada Zaid bin Sabit, penulis mushaf tersebut, dan menyuruh murid-muridnya untuk menyembunyikan mushaf-mushaf mereka dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imran ayat 161, yang artinya, barang siapa yang mengambil secara khianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian Utsman bin Affan mengirimkan sepucuk surat kepada Ibnu Mas'ud yang isinya mengajak Ibnu Mas'ud untuk mengikuti para sahabat yang telah sepakat atas suatu kemaslahatan serta mengajaknya agar bersatu dan jangan berselisih. Maka Ibnu Mas'ud rujuk dan menyambut ajakan tersebut serta meninggalkan perselisihan. Semoga Allah meridhoi beliau.